Langkah pertama yaitu kupas bagian kulit luar kentang, kemudian potong kentang menjadi persegi panjang dengan ukuran 8 x 1 cm. Ukur dengan ukuran yang sama, potong 4 buah bagian kentang. Setelah mendapatkan 4 batang kentang dengan ukuran yang sama, kemudian timbang kentang tersebut memakai timbangan dengan berat yang sama juga. Kemudian masukkan garam ke dalam wadah yang sudah diberi tanda 5%, 30% aquades dan udara. Di gelas 5%, 1 sendok teh, di gelas 30% dan 2 sendok makan garam. Kemudian masukkan air ke dalam gelas yang sudah diberi tanda aquades 30% dan 5% dengan ukuran yang sama. Kemudian larutkan garam secara perlahan sehingga garam menyatu dengan air. Aduk hingga merata. Setelah itu, masukkan keempat potongan kentang ke dalam gelas yang sudah diberi tanda udara aquades 30% dan 5%. Setelah itu, rendam selama 20 menit menggunakan stopwatch. Hasil dari udara yaitu teksturnya keras, beratnya menjadi 9. Hasil aquades, teksturnya keras, beratnya menjadi 9. Hasil garam 30%, teksturnya lembek, dan beratnya menjadi 7. Dan hasil garam 5%, teksturnya agak lembek tapi tidak selembek tekstur yang 30%, dan beratnya tetap di angka 8. Ini adalah hasil pengamatan. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan osmosis adalah salah satu proses transport pasif yang molekul airnya bergerak melalui membran plasma semi permeabel selektif dari wilayah konsentrasi zat terlarut rendah hipotonik ke wilayah konsentrasi zat terlarut tinggi hipertonik hingga konsentrasi zat terlarut antara dua sisinya setara isotonik. Pada bahan yang mengalami peristiwa osmosis dapat menyebabkan perubahan tekstur maupun warna. Dapat disimpulkan bahwa kentang yang dimasukkan ke dalam larutan garam mengalami penurunan berat dari berat semula dan perubahan tekstur kentang. Hal ini karena air yang berada dalam bahan memiliki konsentrasi lebih rendah daripada konsentrasi larutan di luar, sehingga air yang berada dalam kentang tersebut bergerak ke larutan di luarnya. Jawab pertanyaan dalam percobaan ini, manakah yang merupakan A. Variabel bebas konsentrasi larutan, B. Variabel tak bebas perubahan berat kentang dan tekstur kentang setelah diuji, C. Variabel kontrol ukuran kentang, lama perendaman, berat awal kentang dan kentang saat dibiarkan di udara. 2. Variabel manakah yang tidak dapat kita kendalikan dan merupakan variabel pengganggu? Jawab, ketebalan potongan umbi kentang, suhu, cahaya matahari. 3. Silinder umbi kentang manakah yang beratnya bertambah? Jawab, silinder yang memiliki berat bertambah yaitu silinder pada air aquades, karena konsentrasi air aquades lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi dalam kentang, sehingga air suling dapat masuk ke dalam kentang melalui membran
berdasarkan percobaan konsentrasi di udara lebih rendah dibandingkan konsentrasi dalam materi kentang, sehingga di dalam udara masuk ke dalam kentang melalui membran semi permeabel dan menyebabkan beratnya bertambah. Lah hipotesis yang dapat menerangkan bagaimana pertambahan berat itu. Jawab: terjadinya peristiwa osmosis pada kentang. 5. Bagaimana perubahan yang terjadi pada silinder umbi kentang nomor 3 dan 4. Pada silinder umbi kentang nomor 3 mengalami penurunan berat. Hal ini jawab disebabkan karena larutan garam memiliki konsentrasi yang lebih tinggi, sehingga air dalam kentang keluar menuju larutan garam. Silinder umbi kentang nomor 4 tidak mengalami perubahan karena tidak ada faktor yang memicu terjadinya perubahan. 6. Bagaimana tentang hubungan konsentrasi larutan garam 5% terhadap silinder umbi kentang nomor 2 dan larutan garam 30% terhadap silinder umbi kentang nomor 3. Jawab: larutan garam yang memiliki konsentrasi lebih tinggi daripada silinder kentang akan menyebabkan air berpindah keluar dari silinder umbi kentang menuju larutan dan berat silinder kentang akan berkurang. Terdapat perbedaan jumlah pengurangan berat akibat perbedaan konsentrasi larutan garam 5% dan larutan garam 30%. Semakin tinggi konsentrasi larutan garam, maka semakin banyak pengeluaran berat yang terjadi. Bagaimana keadaan silinder umbi kentang 1, 2, dan 3? Mengapa demikian? Jawab: keadaan silinder umbi kentang 1 mengalami penambahan berat karena konsentrasi kentang 1 lebih berat daripada konsentrasi air aqueous, sehingga tekstur kentang menjadi keras. Keadaan silinder umbi nomor 2 dan 3 mengalami penurunan berat dikarenakan konsentrasi larutan lebih tinggi daripada kentang. Terjadi perbedaan penurunan berat kentang karena perbedaan konsentrasi larutan garam 5% dan 30%. Karena kentang pada larutan 5% yaitu agak lembek, dan pada keadaan kentang dalam larutan garam 30% yaitu lembek. 8. Apakah yang dapat kamu simpulkan tentang hasil percobaan dari silinder nomor 1 sampai nomor 4? Jawab: 1. Terjadi perubahan massa sebelum dan sesudah praktikum. 2. Keadaan sebelum dan sesudah praktikum berbeda. 3. Proses osmosis pada umbi kentang berbeda-beda tergantung pada larutan yang digunakan. 4. Udara dapat menyebabkan perubahan massa pada kentang.